Sebuah silinder A berada di atas bidang miring balok B seperti ditunjukkan pada gambar. Jika gaya gesek antar semua permukaan diabaikan, kemudian kemiringan baloknya atau alfa sama dengan 30 derajat, dan agar balok B dipercepat sebesar 2 meter per sekon kuadrat, maka percepatan gerak silinder A adalah titik-titik meter per sekon kuadrat. Oke, jadi soal ini secara ide dan bentuk soal gambar itu sama persis dengan soal yang sudah dikerjakan sebelumnya, yaitu soal ini ya, dan ini adalah soal yang pembahasan untuk nomor 17 ya. Jadi ini adalah pembahasan untuk soal yang ke-17 dan bentuk gambarnya itu sama persis, yang membedakan hanya sudutnya dan pertanyaannya. Jadi pada soal ini yang ditanyakan adalah besar percepatan balok B, sedangkan pada soal yang akan kita bahas yang ditanyakan adalah jika balok B-nya bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon, maka percepatan A itu berapa? Maka ide yang kita pakai akan sama persis dengan ini, dan kita cukup menggunakan bagian yang sebelah sini ya. Jadi di sini kita sudah mengetahui hubungan antara gerak percepatan dari balok A dan balok B ya. Jadi balok A-nya akan bergerak turun, sedangkan balok B-nya akan bergerak ke kanan dengan geometri yang seperti ini. Maka kita bisa mendapatkan hubungan antara AA dan AB dengan elevasi dari bidang miring tersebut. Kita akan aplikasikan pada soal yang akan kita bahas. Oke, kita kembali ke soalnya dengan menggunakan analisis yang sama ya. Kita tahu bahwa gerak balok A itu akan turun nanti, atau dia akan memiliki percepatan yang kita sebut dengan AA, dan B itu akan bergerak ke kanan tentu saja, dan dia akan memiliki percepatan yang kita sebut dengan AB. Kemudian sisi miring yang di sini atau sudut yang dibentuk di sini adalah sudut 30 derajat. Maka dengan menggunakan relasi tangen ya, jadi kita tahu bahwa tan 30 derajat itu akan sama dengan AA dibagi dengan AB. Kemudian nilai AB-nya sudah diketahui 2 meter per sekon kuadrat, sehingga AA bisa kita dapatkan dengan mudah, yaitu AB dikalikan tan 30 derajat sama dengan AA. Atau AB-nya adalah 2, tan 30 derajat itu adalah 1 per 2, 1 per 3 akar 3 ya, atau 1 per akar 3. 1 per 3 akar 3 sama dengan AA. Selanjutnya tinggal kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya. 2 dikali 1 per 3 akar 3, kita akan dapatkan hasilnya adalah 1,15 sekian ya, 1,1547 sekian. Ini sama dengan AA, dan jika ingin kita tuliskan dalam satu desimal, berarti kita bisa tuliskan AA itu nilainya adalah mendekati 1,2 ya, 1,2 meter per sekon kuadrat. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang anak yang memiliki massa 20 kg ya, duduk di atas sebuah meja datar yang dapat diputar. Meja kemudian diputar dengan kecepatan sudut sebesar 2 radian per detik, atau omeganya sama dengan 2 rad per second ya. Jika koefisien gesek anak terhadap meja adalah 0,4, maka jarak maksimum yang ditempuh secara radial oleh anak di atas meja tanpa slip adalah titik-titik sentimeter. Oke, jadi ini kita akan menggambarkan dulu peristiwanya seperti gambar berikut. Oke, jadi di sini ada sebuah meja ya. Kita gambarkan mejanya dalam bentuk lingkaran, bisa juga mejanya juga dalam bentuk datar persegi ya. Jadi di sini untuk menyesuaikan saja, karena dia diputar lebih mudah, kita akan menggunakan geometri lingkaran. Kemudian meja ini nanti diputar, asumsinya terhadap pusat masanya ya, dia akan diputar dengan kecepatan sudut omega, yang bernilai omeganya adalah 2 radian per detik atau per second seperti ini. Kemudian jarak yang ditempuh radial oleh si anak. Nah, jarak radial itu, oke, sekarang kita lihat bahwa anak itu berada dalam suatu frame, atau di sini adalah kerangkanya diputar dengan kecepatan sudut omega 2 radian per second. Artinya pada kerangka ini akan muncul gaya sentripetal, atau akan muncul percepatan ya, percepatan sentripetal yang arahnya ke dalam atau menuju ke pusat lingkaran, sehingga anak ini akan mengalami gaya fiktif ya, karena dia berada dalam kerangka yang memiliki percepatan, maka dia akan mengalami gaya fiktif yang arahnya tentu saja keluar. Jadi kita akan menggambarkan dulu gaya yang dialami oleh anak, yaitu arahnya ke kanan berarti ya. Ini adalah gaya sentripetalnya, tetapi ini merupakan gaya fiktif atau biasa disebut sebagai gaya sentrifugal ya. Kemudian karena anak ini bergerak ke kanan, maka gaya gesek yang terjadi pada anak itu akan ke arah yang sebaliknya ya. Jadi gaya geseknya mengarah ke kiri, sehingga kita punya F di sini, kita tulis saja besarnya sama dengan F sentripetal, kemudian yang ke arah kiri di sini adalah F gesek. Nah, syarat agar dia bisa bergerak di atas meja tanpa slip adalah gaya gesek ini harus bernilai sama ya dengan gaya yang ke arah kanan ini, sehingga bisa kita tuliskan bahwa Fs itu sama dengan F gesek ya. Kemudian F sentripetalnya atau gaya fiktif dari gaya sentripetal ini, gaya sentrifugal gitu ya, lebih mudah kita sebut seperti itu, nilainya adalah M, karena di sini menggunakan omega, kita bisa pakai M omega kuadrat dikalikan dengan R ya, dimana R ini adalah jari-jari dari
tempat anak tersebut berada. Jadi R-nya adalah jari-jari dari tempat anak tersebut berada. Jadi bukan jari-jari mejanya, tapi jaraknya ya, kita gambarkan dulu. Jadi misalkan kita tinjau posisi anak di posisi yang ada di gambar, berarti R adalah jarak sepanjang ini. Ini adalah R. Oke, kemudian kita bisa lanjutkan perhitungannya. Untuk gaya gesek sendiri nilainya sama dengan mu dikali, tentu saja gaya geseknya adalah gaya gesek statis ya. Jadi mu S dikalikan G, atau di sini hanya ada satu koefisien, maka kita tinggal masukin aja nilai koefisien geseknya, yaitu 0,4. Mu S dikalikan gaya normal, gaya normal. Nah, untuk gaya normalnya karena gerak anak itu hanya ke arah horizontal, berarti kalau kita lihat komponen gaya arah vertikal, kita gambar di sini ya, berarti anak itu akan memiliki gaya berat ke arah bawah dan ada gaya normal ke arah atas. Oke, kita gambar dulu. Jadi di sini ada W anak atau berat anak, kemudian ke atas ada gaya normal. Sehingga gaya normalnya harus sama dengan gaya berat ya, karena sigma F sama dengan 0. Maka langsung kita tulis saja di sini gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya, atau M dikalikan G. Sehingga bisa kita tuliskan M omega kuadrat dikali R sama dengan mu S dikalikan M dikalikan G ya. Maka massa anaknya tidak berpengaruh di sini ya, karena M-nya saling menghilangkan, atau kita bagi semua dengan M, sehingga kita punya persamaan R itu sama dengan mu S dikalikan dengan gravitasi dibagi dengan omega kuadrat ya. Mu S dikalikan G dibagi omega kuadrat, tinggal kita masukkan angkanya, yaitu R sama dengan, kita tulis mu S nya adalah 0,4 dikalikan gravitasinya adalah 9,8, kemudian G nya di sini omega nya di sini adalah 2 radian per second, berarti 2 kuadrat ya. Maka bisa kita selesaikan ya, 2 kuadrat itu kan 4, jadi ini adalah 4, kemudian 4 dengan 4 boleh kita coret ya, jadi tinggal 0,1 dikalikan 9,8, maka kita akan dapat 0,98 meter ya, padahal diminta dalam sentimeter, berarti kita tuliskan 98 cm. Atau kalau kita isikan sesuai dengan format, kita akan mengisinya 98,0 cm, seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah partikel bermassa M 100 gram dilontarkan secara horizontal oleh sebuah pegas yang berkonstanta 100 Newton per meter dari pinggir sebuah tebing yang memiliki ketinggian 5 meter dari permukaan laut seperti pada gambar. Benda mulanya ditekan ke arah pegas yang memiliki konstanta K ya di sini sejauh 20 cm, kemudian dilepaskan. Terdapat tebing lain yang tingginya sama dan berjarak D, yaitu 3 meter dari tebing pertama. Jika tiap tumbukan dianggap elastis, partikel akan memantul sebanyak titik-titik kali sebelum sampai ke permukaan laut ya. Jadi permukaan lautnya itu ada di bawah sini. Jadi D di sini adalah permukaan laut. Kemudian kita memiliki partikel yang awalnya kita tekan ke kiri, maka pegasnya akan terkompresi, maka dia tentu saja bisa bergerak ke kanan ya. Nah, yang pertama kita bisa menghitung dulu kecepatan partikel atau kecepatan benda ini saat dia lepas dari pegas dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik tentunya ya. Jadi bisa kita tuliskan secara langsung bahwa setelah dia ditekan artinya dia menyimpan energi potensial pegas, berarti kita bisa tuliskan energi potensial pegasnya itu nanti, karena di sini tidak ada gesekan ya, licin, kita asumsikan licin akan ditransformasikan atau dirubah menjadi energi kinetik benda. Energi potensial pegas itu adalah setengah dikalikan K dikalikan X kuadrat atau delta X ya. Di sini delta X-nya menggunakan notasi X. Sama dengan energi kinetiknya adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Berarti setengahnya sama ya. Kemudian kita akan mencari nilai V. Kita nyatakan dulu dalam variabel. Di sini kita punya KX kuadrat dibagi dengan M itu sama dengan V kuadrat. K-nya diketahui, X-nya diketahui, M-nya diketahui. Maka sebenarnya secara spesifik kita sudah bisa dapatkan nilai V-nya ya, atau kita langsung hitung saja di sini. Kita memiliki nilai konstanta pegasnya 100 Newton per meter, kita hitung sekalian 100, kemudian delta X-nya di sini 20 cm, artinya kalau kita ubah ke dalam meter adalah 0,2 dikuadratkan, kemudian dibagi dengan massa dari bendanya adalah 100 gram. 100 gram berarti kalau kita ubah ke dalam kilogram kita akan dapat 0,1 kilogram ya. Ini masih dalam bentuk V kuadrat ya. Sehingga kita punya 100 dikalikan 0,04 dibagi dengan 0,1. Berarti akar 40 ya. Kita bagi juga dengan 0,1. 100 dikalikan 0,04 adalah 4.
4 dibagi 0,1 berarti sama dengan 40. Maka V kuadratnya sama dengan akar 40. Dan akar 40 itu V-nya ya, V-nya sama dengan akar 40 atau 2 akar 10 ya. Kita isikan dulu dalam bentuk akar 40 seperti ini. Nah, selanjutnya setelah benda ini memiliki kecepatan yang bernilai akar 40, dia akan melanjutkan geraknya, dan geraknya adalah gerak parabola ya, karena dia memiliki kecepatan horizontal ke kanan tetapi dia melewati tebing, maka akan bekerja gravitasi di situ sehingga geraknya adalah gerak parabola. Kita bisa gambarkan ulang seperti ini. Oke, ini adalah posisi bola pada saat dia tepat di tepi tebing ya. Dia sudah memiliki kecepatan yang bernilai V, yang bernilai akar 40. Maka dia akan melanjutkan geraknya seperti apa geraknya? Dia akan bergerak secara parabola. Ini kita asumsikan seandainya tidak ada tebing yang ada di sisi satunya lagi. Sehingga gerak parabolanya akan seperti ini ya. Nah, kita gambar dulu untuk permukaan lautnya di bawah seperti ini. Maka dia akan mencapai jarak horizontal di titik yang paling bawah yang kita beri nama misalkan S ya. Kita beri nama jarak ini adalah jarak terjauhnya, kita simbolkan sebagai S. Dan kita tahu untuk gerak parabola seperti ini, nilai S ini bisa kita hitung dengan mudah, yaitu dengan mengalihkan karena GLB ya, karena ke arah horizontal GLB berarti S itu sama dengan V yang ke arah sumbu X dikalikan T. V yang ke arah sumbu X ya V itu sendiri, karena ke arah sumbu horizontal atau sumbu X dia tidak berubah geraknya GLB. Sehingga S itu sama dengan akar 40 dikalikan dengan T. Oke, kita beri nama menjadi persamaan yang pertama ya. Kita baru menuliskan satu persamaan. Kemudian waktunya belum kita ketahui. Untuk mengetahui waktu, kita bisa lihat gerakan dari partikel ini pada saat dia jatuh dengan menempuh jarak sejauh H. Maka kita bisa manfaatkan persamaan ke arah vertikal, yaitu H sama dengan V0Y dikalikan T, kemudian plus setengah GT kuadrat ya. Di sini kita akan menggunakan notasi plus, artinya kita pakai asumsi bahwa kalau bergerak ke bawah, karena gravitasi ke bawah dia dipercepat ya. Jadi H di sini menandakan jarak yang ditempuh ke bawah seperti itu. Maka H-nya itu akan sama dengan V0Y-nya, karena awalnya dia hanya memiliki kecepatan yang ke arah mendatar, berarti ini 0. Ditambah dengan setengah dikalikan gravitasinya adalah 9,8 dikalikan T kuadrat ya. Dan nilai H-nya juga sudah diketahui di soal, yaitu kita tahu nilai H-nya adalah 5 meter, sehingga kita punya 5 sama dengan setengah dikalikan 9,8 dikalikan T kuadrat, atau bisa kita kalikan dengan 2 semua ya, jadi 10, kemudian kita bagi dengan 9,8 atau kita tulis di sampingnya ya. Oke, kita lanjut di sini, maka kita akan dapat kali 2 semua jadi 10, kemudian kita bagi langsung 9,8 itu sama dengan T kuadrat, atau T-nya adalah akar dari 10 dibagi dengan 9,8, dan kita akan mendapatkan nilai T-nya adalah 1,01. Kita hitung dulu dalam 2 desimal ya supaya lebih teliti. Jadi T-nya adalah 1,01 detik. Ini waktu yang diperlukan untuk sampai ke bawah seandainya tebing yang sebelah kanan tidak ada. Nah, sekarang kasus pada soal ini adalah tebing yang ada di sebelah kanan di sini. Ada tebing yang sebelah kanan, tetapi di sini disebutkan bahwa setiap kali memantul dianggap elastis. Artinya tidak ada energi yang hilang ya. Maka jika kita tambahkan tebing yang ada di sebelah kanan, oke, kita gambarkan seperti ini, maka geraknya nanti dia setelah melewati tebing sebelah kanan dia akan memantul ya. Jadi geraknya bukan lagi seperti yang awal tadi, tetapi dia akan memantul. Oke, kita bisa gambarkan misalkan seperti ini, kemudian dia nanti akan memantul lagi dan seterusnya. Nah, kita akan menghitung jumlah pantulannya itu berapa sebelum dia sampai ke tanah. Caranya cukup mudah ya. Jadi kita hitung saja dulu untuk gerakan yang pertama ini. Seandainya tidak ada tebing. Kenapa? Karena pantulannya itu atau tumbukannya itu dianggap elastis. Berarti kita bisa hitung persamaan satu ya untuk S-nya dengan memasukkan nilai T di sini. Berarti kita dapat nilai S-nya tuh. Berarti S-nya sama dengan akar 40 kita kalikan dengan T. T-nya adalah 1,01. Dan jika kita hitung, kita akan dapat hasilnya ya dengan kalkulator 6,387 atau kita bulatkan jadi 6,39 ya meter. Jadi seandainya tanpa penghalang atau tanpa tebing sebelahnya dia akan memiliki jarak horizontal 6,39. Nah, sekarang ada penghalang yang jaraknya itu D, di mana nilai D-nya di sini adalah 3 meter. Artinya setiap 3 meter dia akan memantul, tetapi pantulannya itu elastis. Maka berapa kali pantulan? Ya kita tinggal bagi saja 6,39 dibagi dengan 3 kan? Berarti jumlah pantulannya atau jumlah tumbukan ya. Di sini yang ditanyakan pemantulan. Oke, jumlah pantulan seperti itu. Sama dengan 6,39
dibagi dengan 3 ya. Kenapa 3? Karena setiap 3 kali bergerak dia memantul. Berarti gerakan pertama 3 meter, gerakan kedua 3 meter, gerakan ketiga belum 3 meter ya. Berarti ini kan jawabannya adalah 2, sekian karena 6,39. Maka jumlah pantulannya ya berarti cuma 2 kali memantul karena belum sampai ke 3 ya. Berarti jawaban untuk kasus ini adalah sebanyak 2,0 kali atau 2 kali seperti itu.